Halo, apa kabar? Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, Universitas Umbel kembali lagi hadir. Kita akan membuat kuliah terbuka hari ini. Kemarin kita melihat mobil sudah pada turun semua, Alhamdulillah. 10 dari 11. 10 dari 11, yang satu? William belum turun juga? Belum. Karena apa masalahnya? Kan kita bahas minggu lalu kan mereka produksinya telak dan ada kabar katanya tidak lolos tes tabrak itu. Berarti kita harus hormat kepada Hajar ya? Ishak Hajar ya? Satu-satunya pembalap yang lolos uji tabrak ya? Iya. Ada yang bilang Mas Jo, tahun lalu kan balapan pertama Hajar kecelakaan nabrak. Habis itu kan jago. Iya. Ya nih, untung kamu nabraknya waktu pre-season. Jadi nanti waktu lomba sudah nggak apa-apa kan. Iya. Dan ini penyesalan terberat dari Red Bull karena dia sekarang bikin mesin sendiri. Iya. Alasannya apa? Nunggu spare part. Kenapa nggak pakai Toyota loh? Auto 2000 di mana-mana ada. Toyota mau KW berapa ada semua. Tapi alhamdulillah salah satu tim yang berterima kasih kepada Indonesia adalah Red Bull karena kita tabrakan nggak ada tabrakan, nggak ada spare part, dia langsung telepon ke Inka Madiun. Kenapa? Kan Powertrain. Kamu kan perusahaan kereta api Indonesia. Powertrain. Ya kan? Inka itu ya. Iya. Ya, saya hari ini sebelum kuliah akan menyombongkan dulu. Ini adalah Caterham. Kenapa ini yang memberi hadiah adalah Asa. Saya nggak tahu Asa beli di mana. Tapi saya mau cerita hidup jangan hitung-hitungan. Kemarin kita bahas podcast kita ini kok tidak ke platform ini. Oh, mereka nggak nyari cuan, nggak nyari untung. Jujur bukan kita orang berlebih, bukan. Yeah. Tapi memang dari dulu kita tuh hobi. Yeah. Sehingga ini benar-benar podcast yang murni nirlaba. Yeah. Kalau ada rezeki ya biarkan teman-teman yang menikmati. Iya kan? Yeah. Nah, saya ngajari ini karena apa? Karena apa? Saya nggak pernah berhitung sama Asa kalau bisnis. Termasuk saya nggak dibayar pun oke sah. Tapi ingat, saya dulu pernah mimpi ketika saya jadi hewan mania nyusup. Kenapa sih kamu nyusup? Ketangkap berapa kali? Pengen ketemu pembalap, pengen menikmati suasana yang itu kelas A di nonton gitu kan? Asa ngasih saya ID card untuk liputan. Saya bahasa Inggrisnya jelek, nggak urus, pokoknya kamu liputan. Terus ketika liputan bersama, saya mimpi ke Asa juga tanya, apa yang mimpi yang belum tercapai? Aku pengen masuk garasinya F1 karena saking sakralnya. Iya. Asa waktu itu telepon yang punya ini. Tony Fernandes. Tony Fernandes ya. Kebetulan kenal baik dulu ya. Kenal baik dulu karena sama-sama basket ya. Iya, sempat sama-sama ya basket. Iya kan, basket kan. Terus Asa telepon. Oke. Datanglah kita ke sana. Ke Tony Fernandes. Akhirnya kita dibawa ke garasi. Terus Asa bilang, boleh saya wawancara dengan kamu? Diundang lagi wawancara. Yeah. Terus Tony Fernandes sempat, saya motor. Terus Tony Fernandes terakhir gini, saya mau sini. Aku mau foto sama bapak itu. Jadi saya diundang hanya mau diajak foto. Wah, seneng ya luar biasa. Terus akhirnya kita dapat undangan lagi. Ketika bapak latihan, kita boleh masuk ke garasinya. Iya. Ya Allah, saya bilang ya Allah, kayak gini nikmatnya ya. Saya berdiri di pilar di antara dua mobil, satu Kovalainen, satu lagi pembalap dari Rusia, saya lupa yang ganteng tinggi itu loh. Yeah, nah, itu saya motret di situ, saya merasakan ya ini nikmatnya Formula 1. Kenapa saya cerita ke teman-teman? Hidup jangan berhitung. Kalau saya dari dulu sama Asa hitung-hitungan, mungkin Asa juga sebel, ngapain hitungan sama saya? Gitu kan? Ngapain aku ngajak kamu hitung-hitungan tuh? Saya kan enggak, ayo Sah, selama kita hobi seneng-seneng, ayo kita seneng-seneng gitu. Nikmat itu kan ya inilah sampai 61 tahun saya masih. Makanya Mas Dewo Indy 500. Kapan lagi? Saya jujur, saya itu kemarin aja ke Malaysia 2 jam setengah jam aja di pesawat sudah tersiksa. Mungkin ini tua gini ya banyak orang tua. Ini tangan udah lepas semua. Oke, kita kembali ke F1. Oke. Pakai Qatar Airlines Mas Dewo, wifi all nyala terus macam jalan. Oke, kita sekarang akan bahas, tapi yang jelas terima kasih karena kita memulai senang F1 tahun 2000 karena ya 2000 persis 26 ketemunya tahun 2000 teman-teman. Ya, 1999 saya ketemu karena saya pulang dari Amerika. Tapi 2000 resmi kita berteman ngomongin F1. Dan teman-teman kita juga senang karena F1 di Indonesia sekarang banyak sekali podcast anak muda dan sebagainya. Kita senang sekali. Silahkan ayo sama-sama di explore. Tapi Asa juga selalu ingatkan karena memang kita berangkat dari media, saya orang radio, Asa orang koran. Ya, jadi background kita lebih jurnalistik ya. Nah, jadi teman-teman kalau bisa tetap ada jurnalistik karena jurnalistik ini kan salah satu tata kromo. Ya, tata kromo dan kan? Filter Mas Yo. Ya, tata krama kan. Tata krama pasti filter gitu kan. Oke, kita bahas sekarang ini rasanya
Kalau kita ngomongin, Mas Dewa tifosi agak semangat dikit ya hari ini. tapi jujur saya masih menjagokan Mercedes. Oh, Bukan apa-apa, Mercedes itu pinter loh saya. kenapa? Ayo, sekarang Toto Wolff mau cari data dari mana? W pakai Mercedes, mana lagi pakai Mercedes? Ayo, semuanya. McLaren pakai Mercedes. Ayo, apa lagi? Alpine pakai Mercedes. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Ayo, Ferrari dengan siapa Ferrari? Haas. Haas dan Cadillac. 3. Iya. Mercedes ada berapa? 4. Nah, ini loh. Yang paling salut kalau soal data Mercedes. Iya. Tapi kalau soal data saya salut dengan Red Bull. Kenapa? Nggak perlu cari data. Iya. Tethering sama adiknya. Adanya ada tring. Nggak perlu cari data. Tethering sama adiknya. Iya. Visa RB ini datanya sini. Nggak perlu mencari-cari ya. Oke, kita bahas kemarin gimana, Sa? Jadi kita akan bahas shakedown week. Jadi Ya. tanggal 26 Januari sampai Januari 30 kemarin kan ada 5 hari di Barcelona. Ya. Di mana tim-tim boleh melakukan shakedown selama 3 hari. Jadi dalam 5 hari itu boleh milih 3 hari, terserah mau berurutan atau selang-seling atau hanya terakhirnya saja, terserah. McLaren dapat 2 hari ya, 3 hari. Aston Martin cuma ngambil 1 hari plus 1 jam, jadi bebas. William nggak ngambil memang karena mobilnya nggak siap. Dan ini benar-benar dibuat tertutup oleh F1. Jadi saya kaget ketika ternyata memang benar-benar dijaga polisi. Jadi kalau kita lihat polisinya patroli keliling termasuk helikopter juga, khususnya hari pertama, karena kalau kita lihat liputan-liputan media-media resmi itu kan banyak yang diusir-usir, Mas Jo. Iya. Jadi dia ngambil, karena kan kalau media kan kita tahu, oke, kita nggak boleh masuk ke sirkuit, tapi kita kalau di bukit ini kita bisa ngelihat Iya, gitu. iya. Itu ternyata diusir. Jadi kayak kucing-kucingan sama polisi gitu. Iya. Jadi lucu juga ternyata. Terus kemudian hari kedua nyerah semua kayaknya, sudah ya udahlah, kita nunggu informasi bocoran-bocoran dari tim aja kayak gitu. Toh F1-nya juga bocor-bocorin kayak gitu. Yang nyerah itu paparazinya. Iya. Yang apesnya Hajar itu nabrak justru di satu tempat yang paling kelihatan. Tikungan terakhir. Jadi ya ini luar biasanya. Sportif ya, fair ya. Sportif. Jadi benar-benar dijaga, benar-benar dibuat tertutup, karena terbukanya nanti baru di Bahrain. Nah, karena ini tertutup, jadi tidak ada hasil timing resmi, tidak ada hasil total lap resmi. Kan biasanya kalau testing itu kan datanya terbuka. Iya. Udah kayak sudah resmi kayak latihan, bawa latihan, bawa kualifikasi gitu ya, Nah, balapan. ini nggak ada. Jadi yang ada ini unofficial, cuman ya tanda kutip unofficial, tapi sebenarnya ini semua tim tahu dan pasti bocor ke media. Jadi saya ngambil dari, misalnya saya ngambil ini dari Sky Sports, sebenarnya pasti dia official broadcast ya. Jadi kalau kita ngambil resmi ya ini. Ya ini kan ada tulisan. Itu kan ya Saya ngambilnya biasanya dari F1. Kalau dari F1 biasanya media rights sudah free. Ini Sky Sports dan ini unofficial top 5. Siapa nomor 1, Mas Dewa? Wah, Lewis Hamilton. Doa kita muncul kemarin ya. Jadi Lewis Hamilton hari terakhir dia fastest lap, dan itu 1 menit 16 detik, 348, hanya sekitar 1/10 dari George Russell. Tapi ini dikasih note memang bahwa saat itu paginya Leclerc kok kayaknya waktunya bagus. Buktinya Leclerc di sini kan bagi 2 hari terakhir itu. Leclerc pagi, Hamilton sore. Nah, Leclerc ini sudah 1:16.653, jadi sudah kompetitif. Nah, terus sama Hamilton sama Ferrari dibuat glory run lah. Dan biasanya kalau di testing itu ada yang namanya glory run. Jadi pasang ban soft, gas. Kita pengen tahu maksimal gimana atau pengen dapat headline, itu aja. Ada 2 ya? Ada 2. Jadi pengen dapat headline atau pengen tahu beneran. Nah, ini bukan bermaksud mengecilkan Ferrari dan kembali menurunkan hati para tifosi. Iya. Tapi ini diakui glory run. Tapi Leclerc yang tidak glory run itu nggak jauh-jauh amat juga. Jadi ini overall ini awal yang positif untuk Ferrari. Dan nanti kita akan bahas Ferrari ya, karena mungkin Hamilton cocoknya mobil tipe kayak gini. Dia nggak cocok dengan tipe mobil ground effect gitu. Ground effect. Oh ya. Jadi ini ada optimisme dari tifosi kalau begitu ya. Kalau melihat Leclerc aja seperti itu. Ya. Dan di sampingnya ada tulisan IBM. Iki bukan Bagong. Ini bukan Bagong. Aduh, nyambung aja. Ini bukan Bagong. Ini bukan Bagong. Alhamdulillah. Ini bukan Mas Dewa kalau pulang dari luar negeri lucu ya. Tapi ya memang harus ingat bahwa ini monsternya tahun ini adalah Mercedes ya. Jadi George Russell ini memang secara waktu seperti ini, dan
nanti kita akan lihat data lainnya bahwa Mercedes ini yang paling solid, paling meyakinkan, paling apa ya, kita nggak usah khawatir soal Mercedes. Dan McLaren juga nggak jauh-jauh amat, dalam artian ya dia kan memang pakai Mercedes mesinnya dan mobilnya kan juga timnya juga kuat, jadi jadi kalau ditanya 3 besarnya mungkin masih ini kayak gitu. Dengan catatan ya, karena kan ada tim yang belum menunjukkan kekuatan penuh, ada yang belum kelihatan. Nanti kita akan bahas juga Aston Martin karena mobilnya cakep. Dan itu, wah, keluar itu langsung seluruh dunia langsung bilang, wow, Adrian Nui, Mbah Nui sakti bener ini. Nanti tapi kita apapun yang terjadi kan, kalau kita melihat, saya orang tifosi ya, saya yakinnya kuda hitamnya adalah Ferrari. Ya memang kudanya hitam. Nggak pernah dikasih warna perak, nggak pernah. Kuda hitam. Sialan, hampir kejebak aku. Nah ini catatan waktu ya. Kemudian kalau kita lihat total lap, ini kan Mercedes itu total 500 lap dari selama 3 dari 5 hari. Ferrari 442, jadi nggak jauh juga. Iya. Haas 386 lumayan, Alpine 349, Racing Bull 319, Red Bull 303, jadi 2 RB ini mirip ya. McLaren ini kan praktis sebenarnya 2,5 hari ya, dia bukan full 3 hari ya. Jadi dan sempat ada masalah di hari pertamanya, tapi kemudian setelah itu lancar. Nah Audi. Ini nanti catatan khusus teman-teman, karena ini saya sama Om Bobby sampai WA-WAan itu, Om Bobby Arifin bilang ini ternyata masalah juga ini ya, kayak gitu. Tapi rugi ini ya, benar-benar rugi mesinnya. Ini all new ya. Makanya ya. Mobilnya baru, power unitnya baru gitu. Cadillac ini juga lumayan sebenarnya, 164. Aston Martin ya memang dia hanya muncul, jadi hari keempat dia hanya muncul jam terakhir, itu pun 4 lap kelimanya berhenti kan mobilnya. Terus kemudian baru besoknya dia 60 lap bersama Alonso itu. Tapi Aston Martin ini teman-teman, beautiful. Nah, bicara soal Mercedes tadi yang secara waktu bagus dan secara jumlah lap paling banyak, ini kita nggak ngomong power unitnya, kita ngomong tim Mercedes ya. Nah ini kalau kita lihat dua pembalapnya ini kan, Russell dapat 265 lap, Antonelli dapat 230. Jadi mereka ini saking tenangnya selama shakedown. Kita nggak bisa ngomong testing ini. Selama shakedown, mereka itu bisa simulasi lomba, bisa double simulasi lomba. Jadi benar-benar apa yang harus kita lakukan, ayo kita lakukan. Dan semuanya itu, tapi kan saya lihat juga semuanya udah siap loh, mereka semuanya sama-sama melakukan latihan start semua loh tuh. Simulasi start di latihan semua. Iya, semua latihan start ya. Minimal dari garasi kan. Masa kan di start mesinnya. Gimana mau didorong? Jadi dia pasti punya data lengkap bahwa setelah misalnya lomba di Barcelona itu 65 lap. Dia tahu nanti misalnya berarti bahan bakar kita akan kayak gini. Kalau kita kan sekarang yang banyak ditanyakan gimana caranya harvesting energi itu kan, apakah di track lurus harus nurunkan gear, yang kayak gitu-gitu. Simulasi kan, itu penting sekarang ya. Jadi dia tahu sekarang kalau mau nyalip harus ngapain, buka sayap tutupnya gimana, efektivitasnya seperti apa. Dia punya data paling banyak di antara yang lain kayak gitu. Jadi kayak omongan Lewis Hamilton yang katanya dari simulator ke kenyataan itu beda sekali, itu ya ini ini yang semua harus paham ya. Apakah termasuk cuaca di sana gimana ya, kan berubah-berubah ya. Betul. Ya itu kan juga pengaruh nggak dalam energi penggunaan. Ya dan itu makanya kenapa hari pertama itu kan dingin banget dan agak hujan kalau nggak salah. Hari kedua hujan kan. Dan hari kedua itu hanya Red Bull dan Ferrari yang turun. Dan Ferrari waktu itu benar-benar digas di lintasan basah, Lewis Hamilton khususnya, dan dia bilang dia penting melakukan itu karena tahun lalu dia kekurangan latihan di lintasan basah untuk memahami karakter mobil ini yang sebenarnya. Nanti itu kita bahas ketika di Ferrari. Kenapa? Karena karakter mobil tahun ini itu memang lebih mirip dari era sebelum ground effect maksudnya. Jadi saat jaya-jayanya Lewis Hamilton kayak gitu. Iya, jadi mungkin zaman dulu ya F1 seperti itu ya. Bertahun-tahun paling berubahnya nggak banyak ya. Kecuali 4 tahun terakhir ini ketika ground effect. Jadi kelihatan banget bahwa nanti Lewis akan cerita betapa bedanya mobil sekarang dengan mobil yang kemarin itu. Kemarin itu kan yang teman-teman tahu pasti tidak boleh nabrak curbing karena supaya lantainya nggak bisa. Betul. Terus mobil dulu itu kita keluar jalur sedikit dia bisa sensitif banget. Kalau sekarang kata Lewis Hamilton tuh bisa di sliding lagi gitu. Karena kan dia tidak bergantung pada bawah mobil. Jadi kan kalau pakai ground effect itu mobil kayak di suction, disedot
ke bawah. Sedot ke bawah, ya. Jadi kalau suspensinya empuk dia porpoising itu kan. Iya. Jadi mobilnya iya. harus benar-benar stiff dan itu semua pembalap komplain mobilnya terlalu keras. Iya. Nah sekarang kan udah enggak, sekarang kan nungging lagi. Iya. Kayak dulu nungging kalau ngerem turun gitu. Nah, Iya. jadi mobilnya sudah bisa dimainin lagi gitu. Jadi nggak lagi kalau aku melebar 2 meter ini akan kehilangan kontrol. Nah, ini sudah bisa di sliding lagi gitu. Oh ya. Karena bawahnya sudah tidak seperti dulu, bawahnya lebih flat sekarang. Iya, teknologi MotoGP nggak kepakai ya di Formula One ya. Kalau MotoGP kan kalau mau start motor jadi pendek semua, jebrek. Ya, jebrek ya. Gitu, itu nggak ya? Itu belum boleh ya. Itu suspensi itu masalahnya. Suspensi ya. Suspensi. Ya, menarik. Ini juga menjawab pertanyaan, maaf ya, idola kita Mas Rio ya, Rio Haryanto dulu kan waktu masuk, wah ada yang maaf bukan bermaksud apa-apa, kan ada yang wah yang nggak tahu F1, kenapa nggak pernah menang gini. Iya. Terus sementara ada juga yang punya pendapat ini pembalap top kalau dengan mobil ini kok tidak perform gitu. Nah ini jawabannya ya, mungkin Rio waktu itu kasih mobil kelas nomor 5 aja lah dari separuh tuh. Poin terus mungkin. Poin terus. Iya kan, mungkin kan? Kan waktu itu sempat ada kabar dia sebenarnya opportunity-nya di Force India waktu itu. Iya kan. Bayangkan seandainya waktu itu pendanaannya on time, dan bisa disupport banyak dan bisa masuk Force India, mungkin kita punya pembalap Indonesia yang berkarir di F1. Bener ya. Dan waktu itu jauh lebih, kita nggak ngomong murah ya, jauh lebih affordable daripada sekarang. Dan kapasitas Rio juga tidak main-main. Tidak main-main, dia kan pemenang alamiah ya. Pemenang di seri-seri juniornya kan menang lomba, bukan alamiahnya ada ya. Iya. Kan saya ingat waktu itu waktu nonton debutnya di Melbourne tahun 2016 ya. 16 ya. Itu ada wartawan Jepang ngomong, "Kamu dari Indonesia?" Iya gitu. That driver dia nunjuk Rio waktu itu, he is a proper driver, dia bilang kayak gitu. Iya. Itu saya tulis dulu waktu itu, dan he is a proper driver, dan dia ini ngikuti setiap lomba. Dia ngikuti mulai GP3 waktu itu GP2 dia wartawan full time. Iya full time ya. Semua sirkuit dia ikut. Kalau kita kan part time ya. Iya betul. Dia tahu betul. No, he is a proper driver, dia bilang gitu. Sebegitu sensitifnya Formula One ya, ketika pembalap-pembalap top di mobil yang tidak perform pun juga kadang-kadang kan nggak bisa, misalnya nggak bisa. Ini memaksimalkan mobil belum tentu. Ini balapan tim ya ini ya. Ini tim kan? Satu unit deh. Satu unit cuma diwakili satu orang aja kamu di depan atau 2 orang. Manusia dan teknologi. Dan ilmu fisika. Ya. Jadi yang kita bahas duluan pasti Mercedes ya Mas Yo ya. Ya. Sorry kok malah McLaren. Sorry, di mana Mercedes ini? Mercedes. Jadi ini ya, Mercedes sudah mulai agak tenang. Mercedes yang paling tenang rasanya kalau melihat sekarang ini, karena lapnya paling banyak, kemudian disupport oleh pemakai mesin juga yang paling banyak. Jadi dia juga sudah boleh bisa bermain-main dengan ini karena aturan baru, banyak teknologi baru yang akan nempel di mobilnya. Seperti Pak Asa tadi bilang, bagaimana kita menghemat energinya. Sorry Mas Jo, ini aku ngapalin satu-satu lagi Bang, karena fotonya banyak banget yang saya ambil. Ya jadi Mercedes sekali lagi teman-teman, ini memang dan ini bukan spek akhir ya. Ini masih spek awal, spek shakedown. Saya yakin detail-detailnya akan berubah nanti di Bahrain, dan nanti lagi ketika Bahrain kedua, dan khususnya ketika lomba pertama di Australia. Jadi mobil ini sekarang walaupun Lewis Hamilton dan Ferrari mencatat waktu tercepat, tapi semua sepakat bahwa benchmarknya adalah Mercedes. Makanya saya tetap yakin ini kesempatannya George Russell jadi juara dunia. Sekarang atau tidak ya? Belum tentu. Besok juga tahun depan kan. Tahun depan kita nggak tahu juga ya. Tapi minimal dia masa depannya lebih cerah daripada kemarin-kemarin lah kayak gitu. Ini beban atau harapan ya bagi Russell ya? Dua-duanya Mas. Dia belum pernah kena ujian. Iya, karena kalau kita lihat sebelumnya kan kalau dapat tekanan Russell kan sering melakukan kesalahan, sering apa ini kan kita baru ujiannya sekarang ya. Dan ya kita kan sering bilang dulu, maksudnya pembalap kalau mau jadi juara dunia harus lewat ujian dulu kan. Fernando Alonso dulu harus mengalahkan Michael Schumacher. Michael Schumacher dulu harus mengalahkan Ayrton Senna, walaupun Ayrton Senna kemudian meninggal ya. Terus tapi Schumacher kan harus bertarung dengan Hakkinen, harus bertarung dengan Damon Hill, harus bertarung dengan Villeneuve sebelum mendominasi gitu. Tapi waktu Alonso di Renault itu pembalap kedua atau ke-1? Dua rasanya. Keduanya siapa ya waktu itu ya? Ada Fisichella waktu itu. Fisichella ya? Logikanya kan Fisichella yang lebih senior. Lebih senior. Nah ini kan juga
mungkin saya ini menguntungkan juga kayak Piastri. Iya. Saya pendatang, mobilku perform mobil. Yang kena tekanan kan Norris. Nyatanya terganggu juga kan. Nah, kalau misalkan mungkin bisa jadi Fisichella yang kena. Nah ini nanti berarti kan Antonelli juga punya kans itu. Ini juga bahaya juga. Kalau mobil ini benar-benar dominan, Antonelli akan punya kans. Dan kalau ternyata kan kita belum tahu Antonelli belum ada cukup sampel size-nya Antonelli kan Mas Yo. Russell kan sudah pernah diuji pakai regulasi sudah ganti regulasi ketiga nih buat Russell. Dia dulu waktu di Williams era sebelum ground effect. Dan tim yang berbeda juga ya. Di Mercedes juga sebelum ground effect, di Mercedes saat ground effect, dan sekarang di Mercedes lagi saat meninggalkan ground effect. Jadi Russell punya pengalamannya lengkap sama kayak Norris lah. Nah, si Piastri kan masuk sudah ground effect. Kemudian Antonelli masuk ground effect terakhir. Ketika ground effect-nya sudah mateng kayak gitu. Nah, sekarang dia akan datang ke regulasi baru tapi lebih mirip dengan yang lama secara mobil gitu. Jadi ya dia mungkin harus beradaptasi lagi gitu. Sedangkan Russell mungkin data di kepalanya yang dulu masih bisa betul. Jadi ya secara gampangnya di atas kertas harusnya Russell lebih ya kalau saya pakai asas kayak Norris kemarin kan, Russell itu apes, dia ditarik ke Mercedes saat timnya turun. Dan dia harus berjuang di Mercedes saat tim itu berjuang. Nah sekarang saat Mercedes bisa naik lagi, masa aku dikalahin sama anak kemarin sore. Ya itu kan kemarin ketika duel Piastri dan Norris kan banyak yang lupa kalau Norris ini sudah bersama McLaren saat tim ini hampir bangkrut. Betul. Jadi manusiawi kalau McLaren support Norris gitu. Dan ini bisa terjadi juga di Mercedes kali ini. Tapi nggak tahu lah. Toto Wolff kan nanti kan dia mungkin terserah kamu siapa yang juara dunia tahun depan ada Max di sini. Ya kan bisa kayak gitu. Jadi Mercedes adalah benchmarknya. Jadi akan justru akan jadi kejutan kalau Mercedes tidak kuat di Australia. Itu aja. Jadi sebenarnya. Nah, ya kalau yang berikutnya kan berarti kan ya ini orang. Wah, ini Mas Dewo. Nah, ini Lewis Hamilton ini sumringah ini habis shakedown ini. Dia bilang mobil sekarang ini sudah lebih bisa lebih oversteer tapi lebih gampang nangkepnya katanya begitu ya. Jadi ini kembali talenta alamiah pembalap diuji lagi dong. Mungkin ya Lewis kan 40 lebih usianya, 41. Jadi mungkin buat dia untuk harus ganti adaptasi itu mungkin sulit. Mas Dewa kan duduk di ekonomi di lebih dari 2,5 jam udah ngomel sih. Ayo kita ke Melbourne lagi pakai bisnis lagi kayak dulu kan. Melbourne ayo. tapi setuju saya setuju ya. Jadi benar ya, sekarang ini kalau pembalap mungkin dia adaptasi akan berkurang gitu. Tapi kita dari omongan dia kan mobil oversteer dan sebagainya. Ini kan pembalap kan bagaimana alamiahnya dia muncul kan tidak terlalu kayak kemarin itu kan orang udah fokus karena udah mobil itu udah benar-benar kayak di rel di rel betul sudah kan. Nah ini Lewis mungkin doanya mungkin regulasi ini diubah karena tahu ini nggak baik buat persaingan, jadi kita kembalikan seperti dulu lagi misalnya, kan mobilnya juga lebih kecil kan. Jadi Kerbing berani nih sekarang. Kenapa? Nakal-nakal dikit ke Kerbing lebih berani. Mungkin kita belum lihat karena kan shakedown videonya kan nggak lengkap. Nanti ketika di Bahrain kita akan lihat lah berani nabrak atau enggak kayak gitu. Cuman harusnya lebih berani bawahnya floor sudah nggak kayak dulu. Mungkin yang harus lebih hati-hati kan sayap depan aja kayak gitu. Jadi senggolan itu ya yang bahaya. Senggolan waktu start itu bahaya sekali ya. Nah ini kalau misalnya Lewis bisa optimis kayak gitu dan mobilnya perform kayak gitu, dan kalau lihat kemarin si Fredrik Vasseur ketika diwawancara kelihatan lebih cerah gitu, kayaknya ini harapan real, bukan harapan tahun ini tahun Ferrari, enggak ini harapan real. Ada benar-benar ada ada harapan beneran. Ini sekali lagi ini masih Ferrari versi A. Dan Ferrari ini bukan Ferrari ngomong habis uji coba, enggak, habis shakedown. Sejak bulan lalu dia sudah bilang kita akan versi A di Barcelona, lalu ada versi B, lalu ada versi lomba. Jadi ini masih basic gini, masih mungkin ini dibuat untuk
nanti replika-replika dibuat, Lego bikin kayak gitu. Tapi nanti ketika yang benerannya nanti mungkin akan lebih detail. Kalau kita dulu beli apa? Replika kan ada versi launch. Dan itu tidak kita beli. Tidak kita beli. Tidak kita beli. Iya, tidak kita. Karena itu biasanya mobil tahun sebelumnya dengan cat yang baru kayak gitu. Nah, terus ada yang versi yang balapan. Yang balapan. Yang itu dibeli. Itu dibeli. Itu yang mini champs ya dulu. Ya kecuali kalau kayak kemarin ada yang nawarin saya Showcar, saya beli karena apa? Nyari yang aslinya sulit. Saya bilang ngomong, ini kalau di teman-teman koleksi nggak dicari loh Mas. Saya bilang, kenapa? Showcar ya. Ini dari tahun sebelumnya yang dicat baru kayak gitu. Iya, tapi mungkin saya ini yang membuat PD, saya juga orang tifosi kan. Jadi dengan banyak memakan lab, ini kan kualitas mesin juga sudah teruji minimal begitu kan. Saya ini yang paling ngeri kan regulasi ini kan mesin saya. Dan asal tadi saya setuju kalau misalnya bagaimana pembalap menerapkan di track lurus harus bagaimana, di tikungan harus bagaimana, karena itu kan berkaitan dengan saling mengisi bahan bakar tadi saya. Bahan bakar terus sayapnya juga buka tutup segala macam. Ya, kalau Ferrari sih kalau lihat gini ya kan konsensusnya media-media dengan data yang mereka tidak dapatkan langsung masalahnya itu adalah ya paling dekat dengan Mercedes ya Ferrari gitu. Paling dekat, maksudnya kita masih belum tahu kan Mas Yo, kan nggak ada datanya track lurusnya Barcelona siapa paling cepat. Kalau di testing resmi ada datanya teman-teman, jadi kita kalau media itu bisa dapat langsung lap time, jumlah lap resmi, kemudian top speed di track lurus start finish straight, nanti ada speed di mana itu ada semua datanya. Nah di situ kan bisa dianalisis. Nah ini saya ya karena nggak ada datanya ya saya nggak tahu siapa yang lebih cepat di trek lurus, siapa yang lebih cepat di tikungan cepat, siapa yang lebih traksinya lebih bagus di chicken kayak gitu, kita belum tahu karena memang datanya sangat terbatas gitu. Wong videonya aja cuman yang 10 menitan di F1 itu aja kan gitu. Nanti ketika Bahrain kita akan bisa lebih, itu wartawan akan kayak singa lapar semua itu nanti ke Bahrain itu. Benar-benar dilihatin lebih detail lagi segala macam. Siapa orang yang ketemu di bis waktu di Bahrain? Giorgio Viola. Itu di bis kan asal sama wawancara itu. Kita cuma bertiga teman-teman di bis, Mas Dewo, saya dan Giorgio Viola. Sama Chandra, Raka ya. Itu saya nggak tahu nih siapa ini orang yang selalu datang ke Swift untuk melukis, jadi menggambarkan detail F1. Ya, tapi dia tahu ya. Jadi dia ini sejak era manual teman-teman. Dia tuh kalau Adrian Nui bawa notebook itu dia juga kayak Nui gitu. Lalu dia ke garasi digambar pakai tangan. Oh ini perubahannya ini. Oh ini perubahannya ini. Itu Giorgio Viola namanya. Dan dia tahu persis ya tiap mobil itu berubah di mana tahu ya. Ini sayapnya berubah. Oh ini lekuknya beda. Istimewa. Dan dia 600 waktu itu masih 600 lomba tanpa putus atau apa gitu. Hanya putus saat istrinya atau ibunya meninggal. Istrinya kalau salah. Istrinya meninggal ya. Hanya itu katanya. Gila. Itu hidupnya di F1 itu. Dan ya kalau foto oke lah. Ini kan melukis. Digambar manual. Gambar manual ya. Giorgio Viola ya. Giorgio sekarang pakai AI, di foto AI. Pekerjaannya Viola udah hilang. Oke, jadi ini sekali lagi kita hanya masih bisa meraba-raba. Intinya kalau tim ini bisa turun banyak makan lap itu kan kita bicara ini mesin oke lah. Tapi kita belum tahu pernik-perniknya lagi. Belum tahu ya. Sayapnya mau masih versi A teman-teman. Masih banyak detail-detail kayak misalnya ini saya yakin ini samping sayap ini misalnya saya zoom. Yang tulisan Unicredit ini. Oh, kredit Mas Yo. Jadi Unicredit ini kan saya yakin ini akan banyak detail yang berubah. Lalu bargeboardnya ini yang di samping ini juga masih basic bentuknya. Ini lekuk-lekuk di bodinya juga saya yakin masih banyak yang belum diupdate. Floornya masih lurus. Kita semua tahu kalau kamu jadi engineer, kamu hanya bisa gambar garis lurus, kamu nggak layak masuk F1 kayak gitu. kamu harus bisa meliulu. Nanti lihat mobilnya Nui ya. Tapi kalau kamu hanya bisa bikin garis lurus, kamu belum level F1 gitu. Jadi kalau Nui itu udah banyak lekuan ya. Itu dia bisa melihat angin dengan segala tariannya. Dan kita baru tahu Formula One tuh spare part paling mahal ternyata sayap ya. Sampai dia nggak bisa beli cash itu. Harus kredit sama hidung sama ini body. Udah mobilnya ini berarti mobil kreditan. Seorang Lewis Hamilton yang sudah makan asam garam di Formula One bisa seceria ini.
Jadi apakah tahun lalu memang benar itu mobil itu memang benar-benar mobil Feeling saya memang nggak cocok antara dia yang sudah sulit di luar dia tidak cocok dengan engineer-nya, Iya. di luar dia beradaptasi dengan lingkungan baru di Ferrari, Iya, lingkungan. yang katanya rem dia belum pernah pakai rem Brembo itu seumur hidupnya kayak gitu. Di luar itu ya mungkin dia juga sudah tipe yang sudah sulit beradaptasi kan Mas, karena kan sudah mohon maaf. Angkatan saya kan 40-an kan, Iya. Dia 40 bawah, saya 40 atas kayak gitu. Jadi dia pasti sudah lebih sulit untuk aku harus mengubah gayaku secara ekstrim kayak gitu. Beda dengan Leclerc yang masih fluid kayak gitu. Apalagi Antonelli yang masih kayak bayi, kayak spon kalau nerima sesuatu apa aja nggak masalah. Nah, ketika dikembalikan ke sesuatu yang dia lebih familiar, saya kira itu bikin dia lebih hidup kayak gitu. Ini makanya dia bilang, wah ini mobil lebih oversteer katanya. Oversteer itu tandanya depannya lebih nervous ya. Tapi nangkepnya lebih gampang. Itu kan natural Mas. Pembalap itu kan ngoreksinya lebih gampang ya. Bahasanya pembalap nangkepnya lebih gampang kayak gitu. Nah, easier to catch bahasa Inggrisnya. Jadi itu positif buat Hamilton. Jadi untuk kacamata persaingan ini penting, apalagi ini Ferrari. Anda tidak suka Ferrari, Anda butuh Ferrari menang di F1. Iya. Karena itu nyawanya F1. Apalagi ini ada Lewis Hamilton gitu. Jadi ini ada dua grup supporter besar, fans Lewis dan fans Ferrari yang jadi satu. Yang itu nanti kalau Ferrari itu juara, itu nih value-nya lebih tinggi daripada Mercedes juara, daripada McLaren juara kayak gitu. Iya. Jadi sangat penting gitu untuk kebesaran F1 gitu. Kita dulu masih angkatan kita ngomel Ferrari menang terus kayak gitu. Tapi itu ngangkat F1 itu kita nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Beda dengan ketika Mercedes dominan, turun sampai 30%, hampir 50% malah value-nya F1. Oh iya ya, waktu dominan kan beda Mas. Michael Schumacher dominan, F1 naik. Dan kalau kita bicara sebagai One Mania waktu itu ya nonton bareng itu mulai berkurang ketika Mercedes dominan. Iya. Sudah, karena isinya orang Ferrari semua. Betul. Kan. Begitu Ferrari dominan naik gitu, nggak masalah gitu. Nah ini itu kita butuh puluhan tahun untuk melihat sampelnya ini gitu. Contoh kasusnya. Termasuk ketika Lewis Hamilton pindah ke Ferrari naik itu. Naik. Mobilnya nggak menang pun naik. Naik darah. Naik darah. Iya kan? Ini tifosi, pasti tensinya tinggi tahun lalu. Enggak lah, sudah kelompok ikhlas saya. Katanya didiamkan MU juga menang kok. Nah, jadi yang berikutnya pasti McLaren masuk. Nah, gimana dengan tim ini Sa? Ini kan mau nggak mau ingatan kita pasti tahun lalu ya. Tim ini banyak cerita lah. Ya, tahun ini. McLaren ini tahun lalu 2 tahun terakhir kan juara konstruktor. Jadi secara tim teknis dia kuat. Tapi kan kita tahu di F1 kalau dia juara konstruktor, jatah testingnya itu hanya 70%-nya tim papan bawah. Jadi dia jatah uji cobanya, jatah simulasinya itu sangat berkurang banyak. Ya. Dan itu apakah itu bisa merugikan? Belum tentu juga kalau orangnya pinter-pinter. Nah, dan dia juga sibuk bersaing sampai lomba terakhir kemarin. Bener-bener sampai lomba terakhir dan juara dunia hanya menang 2 poin Lando Norris atas Verstappen. Nah, mobilnya seperti apa? Sekali lagi kalau dia datang hari dia benar-benar mepet kok. Dari 5 hari itu dia 3 hari terakhir turun. Itu pun yang hari pertamanya itu dia juga bilang ya mobilnya baru dirakit hari itu katanya. Jadi benar-benar tapi relatif nggak ada masalah mobilnya. Hari pertama sempat ada masalah ya biasalah, misalnya kalau mobil baru dirakit itu kan pasti ada yang ininya. Tapi hari kedua ketiganya relatif mulus, Piastri maupun Norris. Jadi dari konteks itu dia survive, dia selamat dari fase lahir. Bayi kalau lahir kan itu masa-masa paling mendebarkan ya gitu. Buktinya Williams gak lahir-lahir mobilnya kan ya. Harus Cesar ya. Williams mobilnya gak lahir-lahir. Mobilnya Nui lahir sudah matang tapi lahirnya agak telatan ya gitu. Nah ini dalam konteks ini McLaren survive dan dia bisa dibilang kalau tadi Mercedes benchmark, Ferrari nggak jauh, McLaren juga nggak jauh. Itu buktinya dari catatan waktu kan yang 1 menit 16 kan ya 3 tim ini aja kayak gitu. Jadi ini untuk konteks ini McLaren selamat. Apakah ini versi finalnya kita juga belum tahu. Belum tahu semuanya ya. Nah, tadi kalau kembali ke Ferrari saya lupa tadi namanya ngingetin soal waktu hujan itu. Mereka benar-benar nyoba ban intermediate dan ban basah karena supaya benar-benar dapat full experience
dalam segala cuaca kayak gitu. Oh, Ya. jadi kemarin itu sempat hujan dan ini kesempatan mereka untuk Ya hanya 2 tim yang turun, Red Bull dan Ferrari. Ferrari. Jadi ini benar-benar 2 tim ini diuntungkan karena dapat memakai ban basah. Bukan itu kan aerodinamika mobil ini Ya. kalau balapannya basah itu seperti apa kan baru tahu Mas. Dan tim lain belum pernah mencoba ya. Ya sebelum balapan. mungkin hari pertama kena hujan dikit-dikit tapi Ya. yang benar-benar diniati hujan latihan itu hanya 2 itu. 2 tim ini ya. 2 tim ini. Karena spek kering dengan basah itu berbeda. Ya, dan dua-duanya punya juara dunia. Iya. Verstappen dan Lewis Hamilton Iya. gitu. Nah ini yang, McLaren mobilnya memang mepet, tapi 3 hari terakhir itu dia turun penuh dan kalau dilihat mobilnya kan memang belum kelihatan sesuatu yang benar-benar menonjol karena mungkin mungkin spek A kayak McLaren kan biasa uji coba biasa-biasa, nanti ketika lomba atau lomba keberapa tiba-tiba naik Iya. ke atas. Jadi ya kita nggak tahu strategi development itu kan strategi perencanaan development Mas Yo. Oke kita ngalah dulu dikit di sini nggak apa-apa sambil ngelihat yang lain. Oh ini diginikan, nanti kita melompat kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Itu berarti juga kalau kita lihat para insinyur ini juga kalau misalnya sekarang yang topik kita adalah pasti sayap. Ya. Ya kan? Ya. Sayap ini juga mungkin mereka juga sudah bisa meraba-raba ya. Sayapnya siapa yang nanti bisa dari punya kita dimodifikasi mendekati. Iya. Itu kan kita nggak tahu juga kan. Jadi misalnya, aku bisa kayak gitu. Ya, punya kita bisa dirubah seperti itu. Ya, nyambung ini masih nyambung. Ya, Nggak usah nyambung. ngubah ya. Ya, karena kata-kata nyambung ini kan berarti mobil itu antara sayap sampai ekor itu kan harus menyatu, Sa. Iya. Jadi tidak asal ini bagus tempelkan cocok. Nggak belum tentu bisa ya. Ya kan? Karena angin dari hidung sampai belakang itu disimulasikan untuk nyaut. gitu. Iya, Untuk- anatominya itu harus pas ya. ya pas. Nah. Kalau mau di apa? Misalnya McLaren pakai sayapnya Williams ya mungkin melintir terus dia kan kayak Iya, gitu. iya, ya. iya. Nah ini jadi dari konteks ini McLaren selamat gitu. Saya sebagai fans McLaren tahun ini sudah agak lepas kok. Maksudnya terserah mau menang lagi atau enggak sudah nggak apa-apa. Penantiannya sudah berakhir kayak gitu. Jadi kalau ada yang baru mungkin lebih baik. Oh, nggak konsisten ini. Loh, saya masih konsisten McLaren gitu. Kalau menang seneng, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Kayak Kalau saya nggak kayak gitu caranya, saya tuh konsisten. Tifosi iya, Red Bull iya, William iya, semuanya saya. Iya. Hatinya Konsisten. tenang ya, jantungnya tuh tenang gitu. Tenang. Tapi benar saya, kita nonton kalau udah seneng ya, MotoGP, pembalapnya udah jatuh, rasanya udah matiin aja deh. Matiin aja ya udah males. Itu udah tua masih penontonnya. Oke, saya kita lihat ini. Ya, Ini jadi ini detail-detailnya kan kalau kita lihat kan kayak nggak ada yang benar-benar spektakuler kayak misalnya bar spotnya juga masih standar. Ini lekuannya tuh belum matang gitu Mas, kalau dilihat. ini siapa ini pembalapnya? Ini Norris Mas, number one. Oh, dia lahirnya ternyata bintangnya Gemini ya. Saya pengen tahu. Gemini lu ya? Iya, Piastri apa Libra itu wah, keren ini. Ini kita cantik ya dia pakai nomor 1 ya. Nomor Keren ya. 1. Keren ya. Keren. Jadi world champion. Mas. Iya. You are world champion. Nah ini Kalau dari bentuk ini mobil ini kan kembali ke era tahun 2000-an gitu kan. ya 2010-an kan ya? Belasan ya. 2010-an ya, Iya. 2010-an. Jadi mobil-mobil ini kan kita dulu membedakan cuman karena halo-nya aja kan. Iya, Iya kan? Iya kan? Kalau halo tapi kalau dilihat memang kayak tahun 2000-an juga Mas Dewa ya. ya makanya kalau halo-nya dilepas Kayak 2000-an ya. memorinya gimana? Iya, ya ini F1 yang saya suka gitu, F1 era kita gitu maksudnya. Simple gitu ya? Simple, ya nanti pasti nggak simple jadinya. Cuman F1 yang apa ya? Ya ini F1 gitu, kayak yang 4 tahun terakhir kok gemuk gitu mobilnya Mas. Iya gemuk, tapi kan secara safety memang dulu kita bayangkan ya mereka yang mengandalkan teropong di atasnya itu loh, Sa. Oh, iya. Kalau terguling betul nggak? Iya, gila ya. Ya gila kan? Oh, zaman saya ada bahunya masih kelihatan. Iya kan? Makanya matinya banyak dulu. Ya ini McLaren. Nah ini mungkin teman-teman yang paling kita membahas Red Bull dulu atau Aston Martin. Aston Martin terakhir Mas ya. Iya, Red Bull dulu ya aja. Mas ya. Iya. Red Bull dulu karena fans Max pasti penasaran juga. Ini Mas Yo, ini tidak ada foto yang lebih detail, tapi ingat nggak teman-teman waktu pertama kali 2022 Mercedes keluar dengan mobil yang zero pot ya, kayak nggak punya side pot. Iya, iya. Semuanya ditempelkan rapat Iya. ke dalam Di- internal. Iya. Jadi ngikuti bentuk internal. Jadi Iya. kayak nggak ada side potnya. Tapi kemudian kan nyerah Mercedes. Iya. Habis itu pakai side pot dan ternyata nggak berhasil. Lihat teman-teman ini, rampingnya. Ini zero pot teman-teman. Ini bukan Nui ya. Ini bukan Nui ya. Tapi sekarang yang mengadopsi zero pot ini malah Red Bull. Keuntungannya apa saya kalau kita lihat? Kan mungkin logikanya ya pasti kan semakin ramping profil mobil kan dia Lebih aero. jadi ada dua kan. Lebih aero itu kan apa yang dikejar?
pesawat juga dibuat lebih aero supaya lebih terbang, lebih efisien kayak gitu. Kalau dia efisien, dia hemat bahan bakar dan lain-lain. Mobil F1 itu kan yang dihadapi, yang dikejar satu, tapi jangan sampai kena jebakan Batman-nya. Yang dikejar adalah downforce. Downforce itu daya tekan, jadi angin kayak menekan mobil ke bawah supaya mobilnya lengket. Tapi konsekuensi dari downforce ini adalah drag. Drag itu tahanan angin. Iya. Semakin tinggi downforce-nya bisa juga semakin tinggi juga drag-nya. Nah, bagaimana caranya? Downforce-nya tinggi, drag-nya rendah. Kan itu ilmunya di situ. Iya. Yang kesaktiannya itu di situ. Kenapa ada terowongan angin, kenapa ada CFD ya untuk ngakali itu. Gimana downforce-nya tinggi tapi drag-nya rendah kayak gitu. Kan sulit itu. Kayak dua hal yang tidak berlawanan langsung, dua hal yang bertentangan harus bisa ketemu kayak. Iya, ya kompromi. Jadi ya dia dibuat kayak peluru misalnya kan kayak gitu. Iya. Ya dia mungkin bisa menemukan cara bagaimana caranya olahan angin dari hidung ini ketika ke sidepod kan ada bargepot juga yang ikut ngelola angin, itu bisa benar-benar mengalir di antara ban dan bodi ini misalnya untuk dapat efek cock battle shape. Jadi angin tuh kayak dibuat jadi dorong ke belakang kayak gitu. Makanya dulu ada blown diffusion. Jadi tidak mengganggu, bukan hanya tidak mengganggu. Jadi angin itu diolah ketika dia keluar dari belakang mobil ikut membantu mendorong. Oh iya, dibalikkan mendorong. Iya, jadi dibuat pressure-nya beda sehingga kok kayak botol Coca-Cola istilahnya dulu. Dush, anginnya keluar. Oh iya. Ya, ini kan saya. Jadi angin ini kan fungsinya kita melawan angin supaya kencang, tapi angin juga kita pakai untuk mendorong. Anginnya kita manipulasi. Ya, angin juga kita pakai untuk mendinginkan. Iya. Iya kan, mendinginkan juga kan? Iya. Jadi angin ini memang angin ya, kuncinya angin. Dewa angin penting ya. Dewa angin. Iya kan? Makanya sakti banget orang yang bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan itu. Adrian Nui. Kalau tidak kelihatan bisa melihat ya Adrian Nui ya. Tapi kalau nggak kelihatan membau banyak orang bisa ya. Sama-sama angin gitu. Sama-sama angin. Sama-sama gas. Ya, jadi ini apa komentar Max dengan mobil yang baru? Dia belum banyak komentar, ini masih early, masih dan yang banyak ditanya orang kan power unitnya misalkan dari sini nggak terlalu kelihatannya. Tapi ini kan kelihatan hampir nggak ada sidepodnya ini. Khas Red Bull ya, hidungnya agak lebar. Yang lain-lain ini lubang airbox-nya juga agak besar, mirip kayak punyanya Racing Bull itu. Tapi kita ya sekali lagi ini masih belum bisa menilai, apalagi kan Hajar sempat menghajar. Iya. Hajar sempat menghajar, jadi dia tabrakan di tempat yang bisa difoto. Jadi mobilnya harus diangkat dan itu spare part-nya karena mobilnya benar-benar baru, spare part-nya mepet, jadi Red Bull baru bisa turun lagi di hari terakhir gitu. Tapi untungnya masih bisa dapat, buktinya jumlah lap-nya juga banyak. Ya. Nah, ini ya tinggal nanti bagaimana, mana tadi fotonya, bagaimana Red Bull bisa maksimalkan. Ini secara basic kalau kita lihat ini kayak Ferrari sama kayak Mercedes sama kayak McLaren, ini masih banyak potensi lekuk-lekuan yang belum ditunjukkan gitu. Tapi kita ngomong soal mesin ya, ini karena mesin buatan sendiri ini kan. Ya. Ini kan Asa pernah banyak cerita waktu itu kalau Honda pun bukan pabrik Honda yang mengerjakan. Ya. Subsidiari Mercedes ya kan. Disubkan, ya. Ya, nah ini untuk mesin baru dengan lap lumayan banyak, ini gimana Sa? Oke, ini sekali lagi kita lihat lekuk ke belakangnya teman-teman. Ya. Benar-benar dihabisin ke belakang, benar-benar pinggangnya tuh dihilangkan ya, gitu. Betul, ya. Diteposkan betul belakangnya itu. Berarti mesinnya kecil dong ini. Nah, berarti Mas Dewa langsung nangkep Mas Dewa. Berarti power unitnya ini memang compact kan gitu. Maksudnya bisa didesain untuk memenuhi kebutuhan aerodinamika ini. Dan itu masih zaman Nui ya. Ya, mungkin ya kan masih Nui kan. Ini kan muridnya kan, artian ini. Dan waktu itu kan Nui masih proyek juga. Betul, ini kan? masih ada ya, dia tahun lalu, tapi ya pasti ada. Iya, ada kan. Pasti ada. Jadi ini kan anak-anak cucu-cucunya yang bikin gitu. Jadi filosofinya masih ingat ya. Nui maunya gini ya. Gitu. Jadi ya kita coba. Jadi wah ini lihat belakangnya lekuknya gila. Logo Ford sampai nggak kelihatan. Berarti ini kan kalau ya kita kan belum tahu ya mobil ini nanti akan berbicara seperti apa. Tapi dengan ramping semacam ini, ini kan gila yang mendesain itu karena apa? Mesin bisa diatur kemana-mana sampai seramping ini. Jadi ketika regulasi baru dibuat, tim aerodinamika langsung bilang ke tim power unit, power unitnya kan kita bikinan sendiri sekarang. Jadi kita bisa ngasih tahu, aku mintanya gini. Gitu. Nah, enaknya satu rumah kan begitu. Iya. Satu manajemen ya. Ferrari puluhan tahun kok nggak bisa ya maksudnya? Iya. Loh iya kan menjadi pertanyaan kan akhirnya kan ya. Iya, apa yang terjadi dengan Ferrari? Kan
Kalau mau Ferrari bisa. Aku minta kayak gini, tapi dari dulu kan Ferrari itu kan engine kayak mesinku kayak gini, kamu harus bisa kayak gitu. Mungkin ya mungkin kalau saya kembali ke logo ya, kalau Red Bull ini yang memang nyelondoh ya ke bawah gini, jadi hormat gitu, jadi bukan sombong, bukan yang ya kan. Dan aero Mas ya. Iya, kalau kuda jingga kan high drag, tahanan anginnya tinggi tuh. Lah iya, dan itu kan ya maaf ya sampai dilihatin gitu kan harusnya kan nggak sopan. Makanya tutupi kan dia. Jadi filosofi ini. Jadi ini memang secara lap time dia tidak jauh dari karena shakedown ya, jadi nggak resmi juga, nggak jauh-jauh amat. Tapi kan orang akan menilai mobil ini dari power unitnya gitu. Selama power unitnya nggak jelek, oh good job. Iya. Kamu punya potensi. Kalau ini misalnya banyak masalah, oh ngapain bikin power unit sendiri kan kayak gitu. Iya. Intinya begini, benar atau kamu lo produsen minuman, bikin mobil F1 aja sudah aneh. Sekarang bikin mesin. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini, ini nanti kita akan bicara, kalau Asa tadi bilang mesin ini tidak dominan, maksudnya bukan yang tercepat. Belum tercepat. Tapi kan kembali lagi bahwa ini balapan tim. Nanti strategi apa kita belum tahu ya. Dan siapa tahu memang ini lompatannya Red Bull cerdas, bikin mesin Formula One dulu, baru nanti bikin yang feeding mesin ya, apa ya? Feeding mesin. Ya kan? Feeding mesin ya namanya. Lompatnya kejauhan. Kebalik ya. Feeding mesin itu ini kok feeding mesin kok canggih banget ya. Berarti nanti ada minuman Red Bull rasa oli mesin. Rasa Barcelona, rasa Barcelona. Kalau Indonesia itu Mandalika ya berarti rendang gitu. Saya ini bagaimana Red Bull? Kalau masa ini masih jauh ya kita ngomongnya, tapi dengan kondisi semacam ini good start menurut saya. Ya good start dalam artian berarti dengan power unit baru kamu nggak akan jelek-jelek amat. Ini saya tampilin Racing Bull karena power unitnya sama. Tapi mobilnya kelihatan lebih gendut ya jadinya ya. Atau ini memang strategi dia ya untuk kita nggak tahu kan. Filosofi ini kita coba di kamu. Filosofi ini kita coba di sini. Nanti ketemu mana ambil tengahnya. Iya kan. Ini kan kita nggak tahu. Ini kan menangnya tethering, nggak perlu cari data kan. Iya, nggak perlu cari data. Yang banyak satu ya. Iya kan. Ya, tapi minimal ini ngasih peluang Red Bull untuk kompetitif lah di awal. Minimal good start. Dan ingat sekali lagi harus digaris bahwa pada bulan Agustus saat summer break, kalau Verstappen tidak di urutan 2 besar klasemen, dia bisa pindah tim. Itu yang enaknya Max begitu ya. Pindahnya tim pun pindahnya bukan mencari ya. Sudah kasih karpet merah ke Mercedes ya. Jadi sekali lagi bebannya ada pada tim. Itu yang kita harus, penggemar Red Bull atau penggemar Verstappen harus siap pecah hati atau pecah kongsi. Saya nggak tahu istilahnya apa. Ya karena orang mencintai Formula One itu ada pembalapnya atau kalau nggak timnya kan. Ya. Oke, kita bahas sedikit dulu Cadillac Mas Jowo, karena saya simpan betul untuk Red Bull nanti Aston Martin di akhir. Cadillac solid, nggak spektakuler, tapi mungkin sebagai tim baru mungkin lebih baik begini karena ini tim baru ya, mobilnya benar-benar baru, power unitnya Ferrari. Jadi dia Mas Tepi ini kan dengan rekan kerja yang baru, dengan lingkungan yang baru yang mungkin harus bentuk chemistry. Jadi belum bahwa dia bisa menuntaskan shakedown dan bahkan sudah melakukan shakedown sebelumnya juga dengan cepat, itu sudah pertanda baik. Tinggal sekarang mobil sudah berjalan tanpa masalah. Oke, kita mikir performance kan, steppingnya kayak gitu. Itu dari sisi Cadillac solid. Dari sisi Alpine juga jujur mungkin Alpine bisa dibilang tim yang main aman aja karena dia barusan juru kunci. Dia sekarang ngambil power unit yang dianggap terbaik. Jadi mobilnya jangan aneh-aneh. Makanya kalau kita lihat mobilnya, walaupun sekali lagi versi ini bisa berubah, tidak ada sesuatu yang spektakuler ya, dalam artian lekuk-lekuknya ini kayak masih lekuk-lekuk. Kalau saya jadi Alpine begini, jangan aneh-aneh, pokoknya kita bisa naik papan tengah, value tim kita naik, jual gitu. Jadi pendekatannya Alpine kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu mengkhawatirkan ini kan, sekarang adalah ini Audi teman-teman. Ini Aston Martin sudah ya. Haas juga solid, nggak spektakuler, tapi kita tahu ini tim terkecil, jadi nggak usah terlalu punya banyak harapan terlalu tinggi mungkin. Ya, tapi mesin juga sudah mesin yang sudah jadi, dalam arti tidak perlu mikir kayak Audi kan, Iya.
Audi ini, sorry mana ketemu cari-cariin power unitnya Honda. Mohon maaf teman-teman. Ya ini Audi. Jadi Audi ini kendala teman-teman. Jadi power unitnya ternyata masih ada error-errornya. Jadi bahkan dia hari pertama itu kalau nggak salah hanya 27 lap atau apa. Ya. Jadi wah, berarti ini masalahnya masih ke mobilnya, jangan error. Jadi masih error. Nah, moga-moga nanti ketika di Bahrain mereka sudah dapat solusi sehingga nanti tidak buru-buru amat di awal musim. Karena Sauber sebelumnya kan ini kalau Cadillac tadi timnya baru, power unitnya lama. Ini kan timnya lama, power unitnya baru. Timnya kan Sauber, so. Power unitnya yang baru. Iya. Nah, nggak tahu mana yang lebih sulit ini gitu. Kalau dibandingkan sama Red Bull? Ya tapi Red Bull kan dia full integrated sendiri sudah. Maksudnya ya sebenarnya ini mirip dengan Red Bull sebenarnya. Tapi Red Bull kan lebih matang dalam konteks mungkin budget. Sauber kan tim kecil, Red Bull tim besar. Dana hadiahnya lebih besar, dana bagi hasilnya lebih besar. Dan niatnya memang sudah diniati dari awal. Ini kan 2022 sudah 2021 sudah bikin pabrik mesin sendiri gitu. Iya. Nah, ini yang jadi tantangan. Sayang kalau misalnya Audi tidak bisa perform karena ini teamwork ya, tim pabrikan gitu. Mobilnya juga kan tidak terlihat spektakuler. Jadi ya deg-degan lah kalau saya jadi kan fansnya Audi, saya nggak tahu sudah ada atau belum. Saya sudah ada. Saya. Audi ini atau Audi yang lain? Ini. Kalau nggak ada saya. Kalau ditanya ada belum, nggak ada yang jawab saya. Iya kan. Kalau orangnya gampang loh. Ya. Saya senang tim ini karena apa? Dari nol. Ya. Mesin sendiri. Jadi kalau kalah, kalau dia bisa finish nikmat. Dapat poin nikmat. Ya. Iya kan? Itu ilmu kita mensupport tim papan bawah. Iya kan itu kan. Bayangin ya. Sekarang saya kemarin bongkar lemari Mas Yo karena info bersih-bersih. Saya nemu jam Minardi. Jam tangan font lama itu ada logonya Minardi. Waduh, ini mau giveaway. Terus apa lagi yang mau di giveaway? Ada saya lucu-lucu pokoknya. Jadi iya kan? Itu seneng gitu. Ini kan tim yang orang belum tentu tahu ini apa kayak. Iya, betul. Ya, jadi menurut saya tapi ini bukan tim kecil kayak Minardi Mas Jo, ini pabrikan. Iya, tapi kan menurut saya dengan siapa tahu dengan Audi ini berani saya pakai brand sendiri, mesin sendiri. Siapa tahu Toyota juga, kenapa saya nggak sendiri? Nah, Honda kenapa saya nggak sendiri? Misalnya gitu kan seru itu. Beli khas maksudnya. Ya, maksudnya kan kita kembali ke era di mana pabrikan itu pada mensupport gila-gilaan ya kan. Ya. Dan itu aktivitas di dunianya juga hidup iya banget. Kan? Semua pasang iklan, semua bikin activity, promosinya gila-gilaan. Penonton tuh jadi dimanjakan ke sini dapat merchandise, sini dapat merchandise, iya kan? Iya, itu kan bagi-bagi semua. Bagi-bagi semua loh. Iya. Makanya menurut saya ini penting karena apa? Siapa tahu ini membuat PD Toyota untuk kembali. Ya. Saya ambil misalnya gitu. Betul. Iya kan? Kalau saya jadi khas, kalau harganya pas lepas kan valuasinya lagi tinggi. Iya, setuju. Sudah 10 tahun nunggu. Nah, itu Audi. Jadi kita sekarang ke yang utama Mas Yo ya, takutnya nanti nggak cukup waktu. Iya. Tapi ini teman-teman, ini mobil paling spektakuler tahun sejauh ini 2026. Ya. Jadi ketika muncul kan gelap gitu. Jadi ketika keluar dari garasi itu ada Lance Stroll ngelihat, ada Alonso ngelihat karena yang nyetir pertama kan Lawrence Stroll ngelihat karena yang nyetir pertama kan Lance Stroll. Iya. Walaupun hanya 4 lap kemudian mati di lintasan itu. Tapi itu wajar, shakedown kan kayak gitu. Nah, mobil ini semua langsung shock karena ini mobil baru yang paling detail Mas. Yang lain itu kan masih bentuk-bentuk sederhana, ini sudah. Yeah. Ini banyak konsep-konsep di sini yang kalau teman-teman mengikuti banyak vlog atau banyak pengamat atau banyak liputan-liputan itu akan mencernanya aja bingung, gila ini mobil baru keluar kok sudah kayak gitu ya, kayak gitu. Itu menunjukkan betapa Nui begitu masuk udah fokus khusus ke mobil ini gitu. Ini mobil Nui banget. Teman-teman yang paling gampang ya tanduk Vikingnya nih kan, orang bilang oh ini McLaren MP420 kayak saya lihat di komen-komen dia. Yeah. Jadi berarti ini fans lama, Anda ingat itu seperti apa kayak gitu. Ininya McLaren banget Mas Yo ya. Maksudnya kan dia pernah di McLaren dulu. Sekali lagi ini mobil ramping, proporsi, detail, lekuk-lekuknya seksi gitu. Jadi tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ini ngeri Mas Yo. Misalnya hidungnya ini kan ada kayak benjolan ini. Iya. Ini konsep di Red Bull sebenarnya pernah dipakai, dia cenderung agak lebar, dia senang agak lebar. Lalu depan ini kalau dilihatnya ada bau-bau walrusnya sedikit. Jadi ada bau-bau Williams walaupun William dia dulu ya. Waktu Williams Walrus bukan Williamsnya dia pernah di Williams tapi bukan yang Walrus. Yeah. Jadi ada kayak elemen-elemen yang bilang gila ini orang kayak
ini kayak kalau bikin kumpulan lagu-lagu ini album Kompilasi greatest hits ya. Kompilasi ya. Album kompilasi kayak gitu. Album kompilasi yang atraktif gitu. Lagu-lagu terbaik saya taruh di sini gitu. Iya. Jadi banyak bagian tim yang diambil sama dia. Kan dia dewanya masuk. Dia dulu di McLaren yang waktu ada tanduk. Dia di Red Bull yang bikin konsep ini. Dia yang selalu dari dulu terkenal suka kalau bisa dibuat rapat gitu. Ini kayak Leyton House kayak dulu masuk. Zaman dia masih di March dan Leyton House tahun 80-an, tahun 90-an. Ini jadi kayak perjalanan pemikiran beliau dari muda sampai tua itu dikumpulin semua. Pernah kerja di mana, itu. Dan ini kan dia merasa memiliki kan, dia dikasih saham di Aston Martin dan dia prinsipal kan. Ini satu-satunya prinsipal yang desain mobil loh. Vasseur bukan, Vasseur profesional. Toto Wolff bukan, dia orang finansial kan kayak gitu. Ini enggak, aku desainer mobil yang jadi prinsipal. Kayak Mekis ya. Mekis bukan desainer mobil, dia engineer maksud. Engineer ya, tapi bukan desainer. Bukan desainer mobil ya. Dan Nui kan gambar tangan masih kayak gitu. Binotto pun sama dengan Mekis ya. Ya, Binotto lebih mirip Mekis daripada Nui. Karena dia backgroundnya power unit. Makanya ironis kalau power unitnya Audi nggak hidup itu nanti. Nah, tadi ini yang kalau lihat lagi suspensi depan, ini saya zoom lagi, saya lihat ini masuk. Ini suspensinya sampai nempel di ujung atasnya hidung ini. Ini berarti mobil ini dibuat serendah mungkin. Ini nungging banget nih mobil masuk. Rignya. Ingat high rig Red Bull itu Nui. Mobilnya nungging. Jadi waktu saya motret dijadikan halaman pertama aja di Jawa Pos, kamu ngomongin nungging gitu kan, itu kan tinggi gitu ya. Iya. Jadi ekornya naik gitu. Iya, ekornya naik. Jadi ini mobil nungging lagi dan itu lihat ini tinggi banget. Karena nanti ada analisis orang-orang juga bilang bahwa Nui menggunakan elemen-elemen suspensi ini juga sebagai sayap sekarang kayak gitu. Jadi dia melihat mobil ini secara holistik ya teman-teman ya, bukan orang suspensi meeting dengan orang sayap, meeting dengan orang chassis, meeting dengan orang power unit, enggak. Dia melihat kayak gini. Jadi ini arsitektur. Iya. Tapi juga dia orang sipil. Iya. Jadi aku nanti mintanya ini kamu terjemahkan. Kamu power unit harus bisa Honda, kamu harus bisa ngikut kayak gini. Apalagi dia dengan Honda udah lama ya. Udah lama ya. Kan? Udah kenal ya. Udah kenal lama kan. Iya. Jadi udah tahu gayanya kan. Gayanya. Ini mobil teman-teman ya. Semoga ya. Semoga ini. Nanti ini belum kejutan yang lain ya. Ini kita terima kasih karena sekarang banyak di F1 tuh banyak yang saya ngambil di sosmed aja. Misalnya hidungnya ini yang tadi saya bilang ada benjolan, lalu nah ini dudukan hidungnya ini di sayap kedua dari 3 sayap. Yang lain kebanyakan di sayap pertama. Nah, regulasi F1 dengan sayap yang buka itu sayap elemen kedua dan elemen ketiga boleh dibuka. Nui hanya butuh elemen paling atas. Tapi ini bisa tipuan juga. Kita nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Jangan-jangan nanti kalau sirkuit kayak gini itu di tengah, sirkuit kayak gini itu di depan. Ya kita nggak tahu kan. Dan kita juga belum tahu ya apakah ini bentuknya 100% seperti ini, kita nggak tahu belum juga. Belum tahu juga ya kan. Ya. Jangan Nui naruh jebakan buat musuh-musuhnya kan kayak gitu. Bisa juga. Kamu tiru, kamu salah belok kayak gitu kan. Nah, ini sedangkan sidepod memang ada sidepod, tapi sidepod ini sangat kecil masuk. Jadi ini ada kayak lembah gua ya ini ya. Di bawah sidepod ini yang sangat besar. Ya, ini konsep dulu namanya double diffuser ya kayak gitu. Ini gede banget dan ini masih bargeboardnya belum di-develop. Lalu ini ada benjolan yang berlubang untuk cooling karena kan ini ramping banget, jadi pasti butuh ruang untuk ngeluarin panas dan lain-lain. Ya. Saya bukan orang engineer tapi detail-detail ini luar biasa. Dan yang hijau belakang teman-teman, ini spektakuler teman-teman. Suspensi belakang, wishbone paling atas ditempel ke pilar sayap. Suspensinya ditempel ke pilar sayap karena sayap F1 sekarang kan tidak ada lower elemen, hanya elemen atas. Nah, suspensinya dijadikan sayap bawah. Ini partnernya dia siapa saya? Kalau Ferrari kan misalnya Ferrari dengan remnya dengan Brembo misalnya, ya kan? Mungkin kalau di Ferrari karena kebanyakan orang, di Mercedes kebanyakan orang, kalau di Aston Martin kan aku kayak gini. Iya kan, ini kan kalau kita ngomong kan jahitan ini kan benar-benar barang-barang yang apa ya saya namanya bukan massal begitu kan? Lihat ini masuk. Iya. Ini suspensi masuk. Ini bukan sayap. Ditempel ke tiangnya sayap. Iya. Ngeri. Ini anu ya. Ini inovasi maksudnya. Iya. Ada ratusan engineer hebat di F1. Kok cuman dia yang mikir kayak gini?
Ini orang memang istimewa. Jadi memang mungkin saya coba ya kan saya dengan Ini bukan temuan saya juga sama seperti teman, saya suka baca, saya suka cari informasi, terus saya kompilasi saja yang menurut saya kan jurnalistiknya, jadi saya filternya kayak gitu. Ya, ini kan kalau kita melihat kan begini saya, ini kayak perjalanannya Nui dari muda, angan-angannya banyak, tapi di tempat yang dia selalu dibatasi. Iya. Ini kan dia memang benar, silahkan kamu mau bikin apa gitu. Ya. Lawrence Stroll bilang, Nui, kamu saya kasih saham, tolong terserah kamu mau ngapain. Dia dulu di Williams tahun 90-an waktu Nigel Mansell juara dunia dan dominan dulu. Dia kan dia nggak minta saham waktu itu. Dia hanya minta dikasih keterlibatan lebih. Keleluasaan atau terlibat penuh Misalnya memutuskan pembalap tapi kan nggak dikasih sama Frank Williams sama Patrick Head. Pindah dia ke McLaren. Di McLaren dia ketemu Ron Dennis yang sangat controlling. Yang tidak boleh manajemennya ini dikontrol orang lain gitu. Jadi dibuat oleh McLaren sistem matrix di mana tidak ada satu orang bisa memutuskan lebih dari yang lain. Nui nggak cocok lagi. Di Red Bull dia dikasih kesempatan untuk kewenangan lebih ya. Tapi dia tidak punya kepemilikan. Sekarang dia ke Aston Martin yang dia diberi kepemilikan. Jadi dia naik terus. Manusianya udah 60-an sekarang. Siapa itu ya? Kayak Mas Dewo mungkin. 63 loh. Ya tapi kan beliau banyak mikir kan, enggak masih karena dia selalu dia mikir ini harus saya tipisin supaya aero masuk. Iya makanya dia kan kenapa menurut Anda lebih suka potong pendek aero Mas. Oh ya udah. Anda enggak aero ini kan. Tapi ya ini drag ini. Jadi inilah Formula One teman-teman. Jadi kenapa saya senang Formula One itu salah satunya gila ya, ada celah. Celahnya banyak loh. Masih ada celah maling untuk aturan, celah untuk ngakali gitu. Ini mobil ya Tuhan, spektakuler banget. Nah kayak gini kan. Kita semoga ini harapan ya. Dalam arti dominasinya dengan Mercedes, Alonso ya. Ferrari. Coba lihat teman-teman, Anda banding-bandingkan sendiri fotonya McLaren, fotonya Mercedes. Mobil ini tuh kayak nempel ke tanah loh, Mas. Kayak kuda-kudanya itu pas gitu. Ya Pak Mas ya. Ini kan didapat dengan gambar tangan Mas. Oh ini proporsinya bagus. Kalau pakai simulasi komputer kan keluarnya kayak gini. Ini visualisasinya itu dapat gitu. Jadi kita jadi mempertanyakan ya garisan tangan buatan Allah Tuhan ini dengan komputer yang sudah termasuk udah sistem kalau gini keluarnya ini. Saya ingin mengutip idola saya Steve Jobs Mas. Dia kan dulu kan smartphone itu kan pakai stylus gitu ya. Steve Jobs bilang buang. Tuhan memberi kita 5 stylus lebih baik di satu tangan. Gila ya. Loh iya kan? Iya. Kan. Jadi saya begitu lihat mobil ini cakepnya gitu maksudnya kayak kalau kita lihat lukisan tuh kayak ini. Gitu. Ya kan kita nggak ngelihat performa Mas ya. Tapi ngelihat lukisan. Anda kalau ke toko lihat baju ada lihat kaos itu kan ada yang cuttingnya kotak ya. Ini tapi ada cuttingnya bagus ini. Jadi ngeliat mobil Aston Martin ini, wow, saya langsung, wih, Mbah Nui tepuk tangan, nah gitu maksudnya. Saya nggak tahu mobil ini nanti bakal jago atau enggak, tapi good looking. Ada pencerahan. Ada ide-ide baru yang muncul di situ. Apalagi nanti kalau sudah diwarnai hijau, saya nggak tahu nanti warnanya kayak gimana kan detailnya lebih keluar Mas. Saya nggak tahu nanti anggunnya seperti apa dan sponsor dia kan relatif minimalis. McLaren kan sponsornya blondang-blondang gitu. Ini kan lebih minimalis. Jadi satu lagi catatan, Aston Martin hanya 65 lap ya selama 1 hari plus 1 jam itu, dan itu di top speednya masih ditahan di 250 km per jam, jadi nggak boleh di loss. Jadi masih shakedown beneran. Jadi saat di trek lurus supaya tidak membahayakan pembalap lain, ada lampu-lampunya yang harus nyala. Jadi masih sangat dibatasi kecepatannya. Jadi mobil ini good looking, tapi cepat atau tidak masih belum ketahuan. Atau Nui masih belum ingin pamer. Gitu. Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah memang satu, bagaimana Honda yang selama ini jagoan di Red Bull, tetapi ternyata maintenance sudah di Red Bull, bukan Hondanya sendiri. Nah itu kan juga pertanyaan. Ya ini tantangan Honda sekarang. Ya, terus kemudian dengan 2 pembalapnya, mungkin kalau Alonso oke lah. Ya. Dan Nui dari dulu suka Alonso. Salah satu keinginan dia adalah punya Alonso. Karena mungkin dia menganggap ini orang bisa mengemudikan mobil yang aku buat gitu. Iya.
kan saya nggak tahu mobilku gini-gini jadinya, yang bisa cuma dia sama dia gitu kan. Termasuk Max itu mungkin juga mungkin ya. Nah, belum tentu juga karena kan Nui nggak pernah mendesain mobil untuk Michael Schumacher. Iya, atau Nui selalu menciptakan mobil yang mengalahkan Michael Schumacher. Iya, kayak dia juga belum pernah mendesain untuk Lewis ya. Belum. Ya sisipan ya. McLaren ya. Iya. Dan mobil dia yang selalu menantang Lewis waktu Lewis dominan. Iya betul juga ya. Dan yang gila lagi ya, kenapa waktu dipasang mesin udah kok jadi Red Bull sangar itu kan pertanyaan kan. Ketika udah terpuruk, udah rasanya udah kayak dia bisa menemukan kliknya gitu. Iya. Wah, tapi sekali lagi teman-teman lihat ini kayak mobil ini kayak benar-benar proporsi memeluk jalan. Ada sulit ya, bahkan saya sendiri sampai sulit. Seni yang hebat itu kan sulit dijelaskan maksudnya. Ya kayak bisa menari di aspal, tapi lengket gitu kan. Ini lengket sekali kan sekali lagi. Mobil ini rendahnya dapat, lekuknya dapat, proporsinya dapat. Ya gambar tangan maksudnya. Ini memang seniman ini ya. Aston Martin berarti tahun depan ini. Enggak, Russell juara dunia masuk. Karena belum tentu mobil ini menang. Cuman saya kan keluarga saya penggemar Honda, jadi pasti punya jangan jelek ya kayak gitu. Terus Alonso, abah saya penggemar Alonso kan. Yeah. Jadi kalau Alonso juara dunia lagi juga cocok. Wayahe kalau orang Jawa bilang sudah terlalu lama dia menunggu. Jadi moga-moga ini mobil yang bisa ngantarkan Alonso ending karirnya juga bagus. Ending karirnya ya. Ya kan dia 44, Lewis 41. 44 maksudnya ini angkatan saya. Gila ya, 44 masih bisa balapan sekarang ya. Iya. Dulu tuh 30 udah pensiun. 30 berapa udah pensiun. Iya, udah pensiun semua, udah nyesel dulu. Eranya tuh memang sekarang udah mungkin era itu mobil diciptakan lebih manusiawi mungkin ya. Enggak tahu ya. Iya kan dulu 30 udah tua, 32 udah lepas semua. Ya mungkin dulu resikonya juga lebih besar dari sekarang. Betul saya. Nah ini, lihat mobil ini proporsinya teman-teman, mobil paling indah. Kita lihat nanti di Bahrain seperti apa ini karena sekarang kita hanya bisa menunggu lagi teman-teman. Cuman ini enaknya minggu ini kita punya bahan pembicaraan sebenarnya karena kita kalau podcast minggu depan Senin tanggal 9 itu ada pas tanggal 9-nya ada launching McLaren dan Aston Martin masuk. Mungkin minggu depan kita tunda Selasa teman-teman ya kalau memang launchingnya Senin supaya kita dapat McLaren dan Aston Martinnya sekalian gitu karena walaupun ini kan juga belum tentu mobil itu akan turun nanti di Melbourne. Betul. Tapi kan kalau launching kan berarti ada omongan, ada penjelasan. Jadi ini ada Williams besok Selasa tanggal 3, kemudian Cadillac ini juga menarik karena ada orang Indonesia di situ. Itu tanggal 8. Nah Seninnya saat kita biasanya syuting podcast Senin malam biasanya. Jadi kita kan tayang jam 4 sore, ini setelahnya itu ada McLaren McLaren dan Aston Martin juara dunia bertahan dan yang paling ditunggu kayak gitu, termasuk yang paling ditunggu. Jadi mungkin mohon izin teman-temannya kalau kita tunda misalnya Selasa ya kayak gitu ya. Iya. Selasa kita usahakan Selasa itulah. Iya sampai biar mahasiswanya nggak kecewa. Iya nggak kecewa karena Senin nunggu kok nggak ada, Selasa ada ya. Siapa tahu bosnya podcast mau bagi-bagi giveaway. Ayo kita siapin minggu depan. Karena setelah itu Rabunya langsung pre-season test masuk. Iya, apalagi Persebaya ya naik terus. Apalagi di depan juga barusan ada start sepedaan itu di depan. Jadi harusnya hatinya gembira ya pagi-pagi. Ya Mas ya. Saya ya, Mas. malam itu baru pulang jam 11, baru tidur setengah 1, bangun jam setengah 4 karena jam 5 pagi tadi start ngelepas event sepeda. Ini jam 9 pagi syutingnya ini tadi. Jadi ini belum tidur, saya pakai celana pendek teman-teman. Makanya saya juga cari yang ada kerahnya habisin saya meeting. Ya ini sekali lagi gambaran dari kita kan masih ada berapa yang yang lainnya saya mungkin perlu digarisbawahi apa yang tim-tim yang kecil-kecil ya yang kok sampai belum keluar dan sebagainya ini. Ya Williams misalnya, Williams ini ya kemarin update-nya mereka mobilnya sudah jadi, sudah seat fitting, Sainz fotonya udah dirilis, statementnya juga udah keluar bahwa ini masalah produksi, dia tidak ngakui kalau itu masalah tes tabrak, tapi apapun sudah terlambat lah. Nah kita Williams ya ini kan nggak lama, kita ini hari Senin, besok kan Williams sudah launching, pasti akan banyak berita lebih besar. Cuman kan Williams ini kan secara emosi lagi naik, tapi sekarang jadi langsung gembos kan masuk. Betul. Jadi ya kita pengen tahu nanti dia seperti apa gitu. Cadillac ini nanti menarik karena launchnya itu nanti kan dia saat ini Senin pagi berarti karena di launchingnya kan lewat iklan Super Bowl ya.
Super Bowl itu kan finalnya NFL ya, American Football, itu event terbesar di dunia sebenarnya. Tiket termurahnya bisa 100 juta rupiah itu untuk nonton satu tiket, dan iklan di situ per 30 detiknya itu bisa 3 juta dolar. Berarti 55 miliar hanya untuk pasang iklan 30 detik. Dan yang nonton cuma orang Amerika itu. Enggak, sekarang sudah global lah, sudah global. Tapi dia kan American Pride-nya ditunjukkan. Iya, Berarti iya. kan dia ingin nunjukin ini tim Amerika kayak gitu. Iya. Jadi Cadillac akan launching dengan membayar iklan 3 juta dolar at least di Super Bowl. Dan itu akan jadi sesuatu yang spektakuler, dan itu Senin pagi seharusnya. Karena di San Francisco itu. Kemudian Seninnya nanti ya McLaren, dan saya lebih tidak sabar lagi melihat perkembangan mobil Aston Martin ini. Ya. Itu Mas Jo. Jadi ya minggu depan mohon maaf kalau misalnya kita tunda sehari gitu. Oke. Kompensasinya adalah giveaway. Ya. Giveaway ya. Ya, teman-teman sekali lagi terima kasih. Kita ini setelah saya lihat podcastnya teman-teman yang muda-muda itu tua ya kita ya. Tapi saya jujur senang, saya banyak ngikutin kok. Saya ngikutin kok. Siapapun saya ikutin. Mas Dewa bagian good cop, dia nyenengin semua yang lain. Aku bagian bully ya lah. Iya, karena saya juga belajar, saya juga kena bully juga kan. Iya. Ini guyonan orang tua, humor orang tua itu saya juga jujur saya juga pengen belajar. Saya lihat yang mudanya kayak apa gitu. Padahal anak-anak sekarang kalau lihat ketemu orang tua, saya tanya, kok baru bangun ketemu orang tua Mas? Kok baru bangun jam segini ketemu orang tua Mas? Berapa botol? 2 botol Mas. Makanya kamu ya, itu enaknya kalau sama orang tua gitu kan. Ya kan? Jadi jangan dibully. Orang tua itu bisa bikin tidur nyenyak ya kan. 2 botol saja. Sekali lagi ya majulah hewan Indonesia. Karena saya lihat juga ada presenter hebat di MotoGP sekarang juga merambah ke hewan seluruh. Ya teman-teman juga ada beberapa yang mulai minta saya untuk collab itu kan. Collab, bukan hanya ya collab MotoGP khususnya kan, termasuk juga ada brand-brand yang minta saya untuk bisa nggak Mas, karena suka dengan liputan kita waktu di Sepang gitu. Iya, tapi kalau jujur kalau yang DM saya untuk minta collab banyak sah. Maksudnya tim kita ini. Saya bilang maaf kita nggak menerima collab, kenapa? Kita ingin hidup sehat, nggak perlu ngalami collab, nggak pengen pakai asuransi, nyari waktu untuk ketemu sendiri aja susah kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita pengen hidup ya nggak mau collab, sehat aja lah. Ya sehat aja lah. Kalau collab kan masuk IGD gitu. Ya. Sekali lagi teman-teman semangat terus untuk memajukan Evan. Siapa tahu Mandalika nanti, siapa tahu ada investor yang perlu nih di Lombok dirubah dikit apa tracknya supaya Evan bisa. Wah, kemarin ada Rossi di sana. Ya kan lah banyak opportunity kita. Rossi juga kemarin di sana kan? Kemarin di sana ya. Menurut saya luar biasa karena apa? Ternyata lebih hebat Rossi daripada Marquez. Rossi nggak jatuh loh. Rossi nggak jatuh. Pelan-pelan. Berapa kali melebar? Kayak apa? Usia kan. Tapi saya termasuk orang yang senang karena saya punya replikanya 2, Rossi sama Lewis Hamilton kan ada kan saya? Iya kan? Yang dua-duanya pernah naik motor itu kan? Saya punya itu ya. Larang itu ternyata. Aku cukup foto sama Rossi dan tangan itu. Oh, saya masuk di Jawa po. Ini kan nggak masuk Jawa yang ada. Saya di Jawa po masuk. Ada bukti nyata, ada saksi mata. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Inilah mahasiswa inilah Umbel, dan terima kasih untuk para mahasiswa karena giveaway akan menanti Anda di hari Selasa ya. Jadi ya, jangan hanya dibongkar-bongkar mana yang nggak kepake, udahlah. Sodako ini kan sudah mau Ramadan ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ini termasuk mulai kerja dari pagi ya, karena start ya. Mulai kemarin. Sampai nanti malam. Nanti malam ada lagi ya. Nanti malam ada? Ada. Baik, kita ketemu lagi. Asa terima kasih. Teman-teman terima kasih, semua terima kasih. Sampai ketemu.